Guys, hari ini gue mau nge-review salah satu reksadana yang menurut gue sangat menarik banget ketika gue ngeliat. Kenapa? Karena sebenarnya reksadana ini merupakan reksadana syariah yang keuntungannya besar banget untuk saat ini. Kira-kira reksadana apa itu? Ya, ini merupakan reksadana Sukor Invest Syariah Equity Fund. Ya, jadi reksadana ini bagaimana sih menurut pendapat gua, bagus apa enggak dengan return sebesar itu? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi kita mulai ya. Gua ngomongin soal Sukor ya. Untuk pertama biasanya gua mulai dari reputasi dulu. Reputasinya bagus apa enggak sih? Karena kalau kita untuk menilai bagus atau tidak itu biasanya diawali dari reputasi. Oke, dari segi reputasi, Sukor Invest Syariah Equity Fund ini, ya, gue biasanya ngeliat itu dari di Google, ada masalah atau enggak. Dan ternyata di sini sejauh ini belum ada masalah, ya. Berarti sebenarnya oke nih. Masalah yang gue maksud adalah seperti mungkin di warning OJK, atau ada masalah apa gitu loh. Tapi kalau misalkan itu tidak ada infonya di Google, oh berarti oke nih. Itu salah satunya ya. Yang kedua, itu gue bisa lihat daripada apa ya, aspek reputasi itu kita bisa lihat dari terkenal nggak sih reksadana ini, terkenal nggak sih manajer investasi ini. Dan sejauh yang gue tahu, Sukor itu sudah terkenal guys gitu, dan sudah banyak orang yang tahu juga. Jadi dari sini pun juga sudah oke, seperti itu. Itu kalau kita lihat dari reputasi. Lalu yang kedua, gue biasanya ngelihat dari segi AUM atau Asset Under Management. Asset Under Management adalah dana kelolaan pada reksadana. Semakin besar dana kelolaannya, berarti tingkat kepercayaan investor terhadap reksadana ini itu tinggi. Seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira AUM-nya seperti apa sih? Dan ternyata di sini AUM-nya menurut pendapat gua sudah bagus, yaitu 562,35 miliar. Artinya apa? Artinya ini sudah lebih dari 100 miliar. Itu menandakan bagus. Dan lebihnya itu bukan tipis, tapi lebihnya itu lumayan. Walaupun ini bukan yang bagus banget ya, karena secara AUM ada yang triliunan. Tapi untuk reksadana syariah dengan AUM 500 miliar begini, itu udah bagus guys. Gitu. Dan itu udah di atas dari 100 miliar. Menurut pendapat gua, AUM yang udah di atas 100 miliar itu sudah oke. Oke, itu dari segi AUM. Lalu kalau kita lihat dari segi kinerja masa lalu, ya, itu yang ketiga. Kinerja masa lalu itu tuh biasanya kalau kalian lihat di aplikasi Bibit itu tulisannya CAGR, Compound Annual Growth Rate, ya, itu. Nah, CAGR ini atau kinerja masa lalu ini itu ada 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, seperti itu. Nah, kalau 1 tahun berarti anggapnya gini, berarti ini adalah kinerja 1 tahun terakhir, terhitung dari misalkan sekarang bulan apa nih? Oh, sekarang bulan Maret. Ya udah berarti Maret tahun lalu gitu loh. Hitungannya seperti itu. Dan 1 tahun lalu berdasarkan data di sini adalah 84,26% guys. Itu gede banget gitu loh. Bayangin ini bukan reksadana yang konven loh. Ini adalah reksadana syariah. Bisa segede gitu. Nah mungkin kalian akan juga heran gitu. Kok ada reksadana syariah yang bisa segede gini gitu loh. 84% reksadana yang biasa aja itu 84% aja itu udah susah banget. Tapi gue ngerti memang ini merupakan hasil dari pandemi juga ya, dari penurunan yang sangat dalam ya tahun lalu. Nah sekarang udah dapat hasilnya nih gitu. 84,26%. Ya, itu kalau misalkan gue invest dari 1 tahun lalu. Nah, kalau gue invest dari 3 tahun lalu, keuntungan gue baru 33,75% berdasarkan data saat ini.
Lalu kalau misalkan di tahun kelima, gue cuma dapat 129,55%. Jadi kalau misalkan anggapnya gue invest 5 tahun lalu, gue tuh udah dapat 129% ini. Uang gue udah naik 129%. Jadi kalian tuh kalau dalam investasi pikirannya itu panjang, jangan pendek. Karena gue yakin kalau misalkan di dalam jangka waktu pendek, itu kemungkinan untuk minusnya gede banget gitu. Dan kalian jangan kaget gitu loh kalau misalkan ada minus. Jadi lebih baik kalian pikirannya itu panjang. Kalau bisa sih 5 tahunan. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan pikirannya panjang kayak gitu, mau ada minus atau enggak, ya forget it gitu. Enggak usah dipikirin. Selama reputasi AUM dan kinerja oke, ya udah go for it sih. Kalau gue begitu. Nah ini secara 5 tahun seperti ini. Lalu kalau gue lihat lagi dari aspek drawdown. Drawdown adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi pada reksadana pada periode tertentu. Gini, jadi pada periode tertentu itu bisa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu bisa. Nah di sini gue ngambil data yang 1 tahun aja, karena ini bisa memberikan gambaran ke kita kalau misalkan setahun lalu lu invest di reksadana ini, kira-kira penurunan paling maksimum berapa terjadi? Ternyata minus 12%. Jadi anggapan lu punya duit berapa, minus 12% itu pernah terjadi dalam setahun terakhir itu. Ya, jadi kalian itu ketika minusnya sampai belasan persen kayak gitu ya jangan kaget. Karena kalau misalkan kalian biasanya ya, kalau minusnya terlalu dalam dan ternyata kedepannya dia naiknya bisa lebih tinggi lagi gitu guys. Ini kan terbukti minusnya 12%. Sekarang returnnya bisa sampai 84% gitu. Itu lebih naik lagi. Cuman kan ini mainan psikologi ya guys. Kalau misalkan lo udah shock, panik, tiba-tiba 12%-nya udah turun, lo kan bisa aja ngejual gitu. Padahal kalau misalkan lo udah pikirannya long term, lo bisa dapat untung lebih gitu. Cuman ya itulah gitu. Investing tuh salah satu aspeknya adalah permainan psikologi guys gitu. Jadi jangan terlalu panik ya kan, jangan terlalu menggebu-gebu dan ternyata itu malah bikin kalian rugi gitu. Tapi tuh kalau misalkan kalian rugi, pelajari dulu kenapa bisa begitu. Makanya kalau orang bersabar kan bisa dapat keuntungan segini. Bahkan kalau orang 5 tahun itu bisa dapat 129%. Itu berdasarkan kinerja masa lalu ya guys ya. Bukan berarti bakal menentukan ke depan bakal begitu. Cuman kemungkinan untuk seperti itu tuh lebih besar gitu sih. Tidak yang 100% menjanjikan keuntungan kayak gitu. Seperti itu. Lalu kalau gue lihat dari aspek expense ratio. Jadi expense ratio adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana ini. Expense ratio-nya adalah 4,85%. Di sini menurut pendapat gue untuk reksadana saham sebenarnya sih cukup standar ya gitu. Karena reksadana saham memang expense ratio-nya lebih gede dibandingkan pendapatan tetap maupun reksadana pasar uang gitu. But again, ya expense ratio menurut gue penting tapi nggak yang 100% penting menurut pendapat gue. Karena banyak kejadian yang expense ratio-nya itu dia agak gede, tapi return yang bisa dihasilkan ke kita itu lebih gede. Anggapannya ya seperti yang gue bilang biasanya, kalau misalkan lo punya duit nih, lo kasih orang, lo hire orang, otomatis lo kan akan keluar uang lebih kan, tapi yang lo hasilin bisa lebih, kenapa enggak? Gitu. Itu sih kalau gue ya gitu. Kan ada juga orang yang, gue nggak mau nge-hire orang gue udah untung kok, udah cukup gitu, malah nanti duit gue berkurang. Nah ada lagi. Nah bebas kalian mau mikir yang seperti apa. Cuman kalau bagi gue expense ratio penting tapi ada banyak faktor lain yang jauh lebih penting. Tuh. Lalu di sini ada juga bank penampung. Bank penampung sama bank kastedian. Nah, di sini beda ya. Untuk bank penampungnya ini BCA. Ya bagus sih kalau BCA karena sebenarnya banyak juga investor yang menggunakan BCA. Kalau misalkan ya banknya dia sama dengan bank penampung itu biasanya tidak kena biaya transfer atau fee transfer sekitar 6,5 atau 3,5. Lumayan kan, itu bisa menambah investasi kalian lah atau mengurangi pengeluaran kalian lah seperti itu. Lalu ada yang namanya alokasi aset. Nah, alokasi asetnya ini mayoritas di reksadana saham. Bukan reksadana saham. Tapi mayoritas itu di saham, guys. Di saham, ya karena reksadana saham. Kalau reksadana saham pasti mayoritas di saham. Di sini 97,60%. Lalu yang kedua kita lihat dari aspek pasar uang, 2,40%. Seperti itu. Kayak gitu sih. Dan mungkin aspek terakhir yang kalian mesti lihat adalah top holdingsnya.
itu top holdingsnya oke apa enggak gitu. Kalau top holdingsnya perusahaan-perusahaan yang terkenal, ya udah nggak apa-apa. Apa kalian pilih aja reksadana itu. Nah, kalian simpulkan sendiri nih, kira-kira dari data-data yang gue kasih tahu tadi dan penilaian di masing-masing instrumen tadi, itu bagus nggak menurut lo? Kalau menurut lo bagus, perlu diingat satu hal lagi, yaitu jangka waktu investasi, ya. Jadi, kalau misalkan reksadana saham seperti ini memang diperuntukkan untuk 5 tahun ke atas. Kenapa? Karena kalau di bawah dari 5 tahun, kemungkinan untuk ruginya besar. Keuntungan masa lalu tidak akan selalu sama dengan masa depan, gitu. Bisa jadi berubah, bisa jadi sama, bisa jadi ya kurang lebih lah, seperti itu. Cuman, ya balik lagi, fokusnya yang penting konsistensi dan maintaining emosi kita aja gitu loh untuk lebih tenang dalam berinvestasi. Karena di situ salah satu kuncinya adalah itu gitu loh, tenang. Dan ya itu, yang penting jangka waktunya. Kalau reksadana saham itu 5 tahun gitu atau 5 tahun ke atas. Kalau misalkan di bawah 5 tahun bisa aja tapi resikonya lebih gede, resiko penurunannya lebih gede. Maksud saya itu sih. Itu aja guys, gitu. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Disclaimer, keputusan investasi lari kepada diri kita sendiri. Gua hanya sebagai orang yang memberitahu pandangan gua aja. Oke? Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gua. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.